pembangunan apartemen Dika Universe oleh Adi Persada Property yang dimaksudkan sebagai apartemen hunian mahasiswa di kawasan Terban menuai permasalahan. Permasalahan dimulai pada tahun 2015. Hingga kini konfliknya memuncak pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, banyak artikel di media online yang memuat konflik atas penolakan terhadap pembangunan ini. Konflik yang dimuat seluruhnya berasal dari warga yang kontra terhadap pembangunan, yakni warga RW 1 Terban. Masalah yang menjadi cikal bakal konflik ini meliputi perolehan AMDAL yang diragukan hingga permasalahan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, warga yang menolak pembangunan apartemen Dika Universe terus-menerus berkurang jumlahnya. Berkurangnya jumlah warga yang menolak pembangunan berkaitan erat dengan pendekatan yang dilakukan oleh PT Adi Persada Property sebagai kontraktor pembangunan dalam menangani konflik yang terjadi. Pada tahun 2013, APP mulai melakukan sosialisasi pembangunan apartemen kepada warga sekitar Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Namun, hingga tahun 2015 belum juga menemukan titik temu karena adanya penolakan dari warga setempat dan gagal mengantongi uji AMDAL. Kegagalan ini dikarenakan adanya moratorium izin hotel dan apartemen hingga akhir tahun 2018. Kemudian pada saat tahun 2017, proyek pembangunan apartemen yang awalnya bernama Taman Melati diganti menjadi Dika Universe dan kembali mengajukan permohonan AMDAL. Setelah sidang AMDAL yang dilakukan pada 29 Maret 2018 dan dinyatakan lolos uji yang diikuti oleh perolehan IMB dan klaim memenuhi syarat oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta, Setiono, Dika Universe resmi diluncurkan pada 8 September 2018 dan langsung memulai konstruksi di hari berikutnya. Selain itu, apartemen Dika Universe telah memenuhi prasyarat pembangunan dengan telah ditentukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yakni bangunan yang berdiri dengan ketinggian maksimal 32 meter. Sejumlah warga yang khawatir terhadap dampak lingkungan maupun sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan Dika Universe mendatangi Forum Pemantau Independen Fakta Integritas atau FORPI menuntut keterbukaan IMB dan AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Permasalahan yang terjadi antara warga RW 01 Terban dan APP yang terus berlanjut akhirnya membuat Wakil Wali Kota Jogja, Heru Purwadi, menegaskan agar APP untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan warga. Project Director Apartemen Dika Universe merespon keluhan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dengan mengklaim bahwa jarak bangunan dengan bibir sungai sudah aman dan bahwa pihaknya telah mendapat rekomendasi dari BBWSO atau Balai Besar Wilayah Serayu Opak, serta menjawab keluhan warga yang mengkhawatirkan akan kekurangan air dengan melakukan tanda tangan nota kesepahaman dengan PDAM bahwa apartemennya akan menggunakan 100% suplai air dari PDAM yang tidak akan mengganggu cadangan air tanah warga. Sejak berdirinya sudah detail, APP besok tidak akan mengambil hak lingkungan. Jadi nggak akan mengambil air lingkungan, tidak. Mau mengambil air paling bawah. Di dalam laman resmi apartemen Dika Universe dijelaskan perihal status kepemilikan yang merujuk pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang menyebutkan bahwa sertifikat hak milik rumah susun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Dalam hal ini PT APP sudah memiliki SHM Sarusun untuk mengakuisisi tanah tersebut. Jika direfleksikan terhadap teori hak milik tanah David Finney, ia telah menjelaskan tentang 4 kategori hak milik tanah, yaitu open access, communal property, private property, and state property. Jika dilihat terhadap kepemilikan tanah PT APP, kepemilikan tanahnya termasuk ke dalam kategori private property. Karena private property
didefinisikan ketika seseorang individu diberikan hak atas tanah tersebut. Hal tersebut terbukti dari konfirmasi Ketua RT 02 Terban, Jumadianto, bahwa dahulu tanah tersebut milik perorangan lalu dibeli oleh PT Adi Persada Property. Di situ itu memang punyaan pribadi. Punya pribadi siapa maksudnya? Ya namanya punyaan Bapak Primbon. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Kurniadi, kepemilikan langsung atas sertifikat tanah menjadi parameter utama dalam pengakuisisian tanah, memberikan keamanan kepada pemilik untuk mengubah tanah menjadi aset apapun yang dapat diperdagangkan atau menjadi sumber daya produksi. PT APP menggunakan sertifikat hak milik Sarusun atau SHM Sarusun yang dipunyai pihaknya untuk digunakan dalam mengakuisisi tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut diubah oleh PT APP menjadi apartemen Dika Universe, di mana apartemen merupakan aset yang dapat diperdagangkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2015 sampai 2035, lokasi wilayah pembangunan Dika Universe memiliki ketentuan sebagai berikut. Mari kita lihat bagaimana rancangan pembangunan apartemen Dika Universe jika direfleksikan terhadap ketentuan intensitas pemanfaatan ruang BWP Kota Yogyakarta. Dengan mengacu pada luas tanahnya yakni 4.934 meter persegi, yang mana termasuk ke dalam kategori luas tanah di atas 1.001 meter persegi. Nah, setelah kita tahu bagaimana APP tersebut telah terlegitimasi, kira-kira kita juga harus melihat bagaimana sih respon masyarakat atas pembangunan yang telah terlegitimasi itu. Pertama, dari seorang warga yang namanya Kania yang menyatakan ketidaksetujuannya. Ia bilang apabila dengan ada pembangunan apartemen di Dika Universe mungkin bisa berdampak dengan kelancaran air yang mengalir ke rumah warga. Dia juga khawatir dengan dibangunnya Dika Universe mengurangi ruang bermain anak-anak. Sehingga ketika anak-anak bermain, ditakutkan bermain keluar lingkungan dan timbul rasa ketidakamanan. Di rumah tuh sempat kadang airnya tuh mati dari pangkal jam 4 itu nyampe biasanya iya Mbak sore nyampe nanti tengah malam baru tidur. Kedua, juga ada wali siswa dari sekolah yang berada di dekat proyek pembangunan. Budi Mulia Terban memaparkan khawatir dengan keamanan khususnya bagian kesehatan serta kenyamanan proses pembelajaran anaknya karena di sana ada suara bising dan debu proyek. Ketiga, seorang warga lainnya bernama Yeti, salah seorang warga Terban yang mengeluhkan bahwa sekarang air sumur sudah kering. Kemudian juga terdapat suara berisik karena pemasangan paku bumi. Saya khawatirnya kalau itu mati, karena setahu saya kan pernah kerja di hotel juga. Setahu saya hotel itu minimal itu memiliki lebih dari 2 sumur. Namun di sisi lain, menurut Bapak Jumadianto selaku Ketua RT 02, ia mengaku bahwa PT Adi Persada melakukan pendekatan yang cukup baik kepada warga sekitar dengan melakukan bantuan finansial maupun bentuk sosial lainnya, sehingga masyarakat mempunyai simpati yang terbangun karena hal ini. Apa permintaannya? Di lingkungan ada saluran air ya dibuatkan, jalan-jalan setapak dibuatkan, penerang jalan dibuatkan. Di situ memang sudah terlalu bagus sosialnya. Menurut wawancara kami, Bapak Jumadianto memiliki anggapan bahwa pemilik tanah berhak untuk menggunakan tanah tersebut sesuai kepentingannya, sesuai dengan teori properti yang menyatakan bahwa kepemilikan tersebut telah dimiliki oleh APP. Jadi menurut teori properti, bisa kita pahami bahwa sebenarnya APP berhak untuk menggunakan tanah tersebut. Layaknya gayung bersambut, perbincangan yang sebelumnya santer terdengar di kalangan masyarakat sekitar Dika Universe hampir kemudian menjadi padam. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh upaya perbaikan APP dalam halnya menjawab keluh kesah masyarakat setempat sebagai konsekuensi logis atas terganggunya ekosistem sosial warga Kelurahan Terban, terkhusus penduduk RW 01. Untuk membahas tentang hal ini, mari kita saksikan sekilas tentang teori akses. Dalam teori akses, Ribot dan Peluso memperluas makna akses menjadi kemampuan siapapun untuk mengambil manfaat dari hal-hal termasuk benda material, orang,
institusi, dan simbol. Perwujudan akses ini sangat erat kaitannya dengan kapabilitas seseorang ataupun sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi politiknya melalui interaksi sosial. Akses dapat dilihat dari dua framework utama. Pertama, akses kontrol, yakni kemampuan seseorang untuk menengahi atau menginterupsi akses orang lain. Kedua, akses maintenance, yakni kemampuan untuk membuat akses jenis sumber daya tertentu tetap terbuka sehingga pemanfaatan sumber daya atau kekuasaan dapat terus dilakukan. Jika digambarkan, akses kontrol dan akses maintenance berjalan paralel dengan konsepsi Marx tentang relasi antara modal dan tenaga kerja, di mana relasi antara aktor yang memiliki kapital dan mereka yang bekerja dengan modal orang lain atau alat-alat produksi lainnya dapat disejajarkan dengan relasi yang tercipta antara aktor yang mengendalikan akses dan mereka yang harus mempertahankan akses. Tetapi, berbeda dengan konsepsi Marx tentang kelas sosial, mereka yang mengontrol maupun memelihara akses tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelas sosial yang pasti karena sifat relasi akses yang sangat dinamis bergantung pada kekuasaan dan mekanisme yang terjadi antar aktor. Dengan menggunakan teori tadi, dapat dijelaskan bahwa APP yang memiliki kuasa atas fisikal akses berupa tanah dan apartemen, kemudian berusaha memberikan akses dalam bentuk lain kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Substitusi akses yang dilakukan APP antara lain ialah pemberian uang kompensasi, pembangunan balai desa, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemberian perlengkapan serta peralatan penunjang kegiatan masyarakat sekitar, seperti halnya karpet masjid, AC sekolah, dan lainnya. Masyarakat yang telah mendapat akses dalam bentuk baru inilah yang kemudian terbukti memiliki tingkat resistensi lebih rendah daripada sebelumnya, meskipun mereka tahu betul bahwa APP tetap menjadi pihak tunggal yang menguasai fisikal akses di sana. Pada akhirnya, redamnya konflik pembangunan apartemen di K-Universe erat kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak PT Adi Persada Property dengan melakukan penawaran pergantian akses yang dibutuhkan masyarakat. Jika dilihat menggunakan teori tersebut, maka sebenarnya kedua pihak dapat dikatakan saling mendapatkan untung. Namun, tetap saja terlihat dengan jelas relasi kuasa yang terjadi dalam kasus ini. Warga masyarakat kemudian tetap menjadi objek karena tidak memiliki cukup kuasa.